Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan menjelaskan soal tentang fisika, yaitu konsep tentang moment of force ya guys ya. So, seperti biasa, kalian boleh download soal latihan kali ini di dalam link di kolom deskripsi di bawah ini ya guys ya. Nah, sebelum masuk mengerjakan latihan soalnya, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan moment of force. Moment of force atau ada beberapa pengarang buku lain yang menggunakan istilah torque ya guys ya. Jadi ini artinya sama. Jadi kalau kalian baca di textbook ada yang tulisannya moment of force atau torque itu artinya sama. Yaitu adalah efek sebuah gaya yang menghasilkan putaran di sebuah benda. Let's say ya, bayangkan misalkan kamu lagi mau keluar rumah misalkan mau pergi. Nah, kalian buka pintu seperti ini guys ya. Atau kamu lagi mau mandi ya, buka pintu toilet seperti ini. Nah, apa yang kamu lakukan guys ya? Ini misalkan knop pintunya ya, gagangnya kan seperti ini. Nah, kamu akan membukanya seperti ini ya guys ya. Tangan kamu akan ada di sini guys ya. Kamu akan memberi gaya force di ujung handle pintunya ini, kemudian didorong ke bawah seperti itu guys ya. Sehingga nanti uh, knop door-nya itu akan berputar searah jarum jam atau clockwise ya. Nah, inilah yang disebut dengan moment of force ya guys ya. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya pivot, titik yang dijadikan acuan ya guys ya. Jadi pivot itu reference point-nya, reference point guys. Nah, kamu nggak pernah kan, misalkan mau buka pintu, tapi kamu kasih gayanya di sini guys. Directly di atas pivotnya seperti itu. Kalau kamu memberikan gaya di sini, guys, apa yang akan terjadi, guys? Apakah pintunya bisa terbuka? Apakah doorknob-nya ini bisa berputar seperti itu? Jelas tidak mungkin ya. This is not a good choice ya, not a good options ya, not a good way to open a door seperti itu ya. Jadi nggak bisa sekuat apapun kamu memberikan force-nya itu, pintunya itu tidak akan bisa terbuka karena pivotnya itu tidak berputar seperti itu, guys ya. Nah, selain itu, salah satu aplikasinya yang lain selain ini adalah mungkin kalian pernah bermain ya jungkat-jungkit guys ya. Nanti di soal ini itu ada. Jadi misalkan kamu waktu di kindergarten atau di playground misalkan, kamu sering lihat yang mainannya ini ya, sisau ya misalkan ini ada orang di sini ya. Ini hanya contoh aja ya gambarnya ya. Ini ada orang lagi di sini. Nanti yang satu lebih berat. Nanti kalau lebih berat misalkan dia seperti ini guys ya, ada yang jatuh dan ada yang naik. Nah, kayak begini guys. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini terjadi karena ada dua buah gaya guys. Anggap yang ini gaya. Gaya berat satu, gaya berat dua guys. Yang ini ada jaraknya terhadap pivot. Pivotnya itu di tengah ya, segitiganya patokannya. Ini adalah misalkan D1-nya yang, sorry. Dan yang ini adalah D2-nya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung momennya nih sekarang? Ya, kalian sudah tahu aplikasinya dan bagaimana cara menghitung momennya. Nah, momen itu rumusnya, moment of force, itu rumusnya force dikalikan distance yang perpendicular, guys ya. Nah, ini dia. Jadi kita tulis ya, momen itu unitnya adalah Newton meter. Kalau force itu unitnya adalah Newton jelas. Nah, kalau um, distance itu biasanya meter, guys ya. Biasanya, guys ya. Jadi seperti ini untuk penjelasan formulanya guys ya. Dan biasanya ada beberapa dari guru kalian yang membuat asumsi arah plus minusnya. Jadi untuk clockwise misalkan putaran momennya seperti ini ya, benda yang berputar seperti ini, dia dianggap ya jadi clockwise. Ini masing-masing aja ya. Kadang tiap guru bisa beda. Kalau dalam konten kali ini clockwise itu saya anggap plus. Kalau yang anti clockwise atau counter clockwise itu saya anggap negatif ya. Tapi ini tergantung dari masing-masing guru ya guys ya. Silakan pause video ini ya guys untuk catat dan kita akan masuk ke dalam soal yang pertama guys. Oke, ini adalah soal yang pertamanya ya. Look at the diagram below ya. It shows various forces acting on an object about a pivot. Pivotnya jelas yang segitiga. Terus ada empat buah gaya dengan posisi yang berbeda-beda guys ya. Write down yang mana shows the greater turning moment about the pivot. Nah, kamu kan tadi udah tahu ya, moment itu formulanya adalah apa guys? Tadi force dikalikan distance. Kalau mau cari
momennya paling gede is either you find the highest force atau ya atau dikalikan yang ya ini dong ya, yang longer distance, betul dong. Nah, kita tinggal cari yang higher force yang mana? Yang cuma 10 Newton ini ya. Jelas kalau nggak A atau B. Nah, tinggal cari yang longer distance yang mana. Oh, absolutely jawabannya adalah yang diagram B ya. Kita jawab sini ya, diagram B. Kenapa? It's because diagram B punya highest forces karena force-nya 10, compare yang bawah kan 5 Newton, distance-nya itu juga paling longer ya, dia kan letaknya di sini tuh distance-nya. Ya. Nah, itu jawaban yang A. Bagaimana untuk jawaban yang B? Showing turning moment of force-nya itu zero, guys. Nah, kalau zero itu kita lihat nih ya. Untuk yang B, untuk moment of force-nya dia mau zero di sini nilainya. So, itu antara force-nya itu nol atau distance-nya itu nol, ya kan? Salah satu dari variabel ini must be zero, ya. One of those variable equals to zero. Nah, force-nya kan nggak mungkin nol, karena udah ada. Nah, berarti distance-nya yang nol. Nah, cari mana yang distance-nya nol. Berarti yang paling mendekati. Ya, ini tapi nggak ada ya. Dia harusnya gambarnya ya. Berarti ini sebenarnya nggak ada. Tapi kalau mau digambarin ya, yang nol itu seperti ini guys, kurang lebih ya. Misalkan dia begini. Nah, ini directly above the pivot, ini nol. Ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Atau kamu mau gambarin lagi kayak gimana nih guys. Misalkan kamu mau gambar, kasih contoh lagi. Ya, kamu mau gambar ini agak miring, boleh. As long as the force passes through the pivot, nah dia juga nol. Ya, seperti itu guys ya. Dia nggak akan membuat berputar seperti itu. Oke, itu jawaban untuk yang nomor satu. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di nomor yang kedua. Nah, nomor kedua ini adalah tentang aplikasi ya, sisau ya, jungkat-jungkit yang kamu tadi kita bahas di playground itu ya misalkan ya. Nah, ada satu kondisi yang kamu harus benar-benar kuasain guys, yaitu kondisi balance. Apa itu balance? Balance itu terjadi ketika sisaunya itu seimbang. Caranya gimana? Misalkan ada dua buah objek ya. Misalkan punya berat 10 Newton ya ke bawah nih. Yang ini juga punya berat 10 Newton. Nah, distance-nya for example masing-masing di sini 1 meter, 1 meter. Jadi moment di moment left itu harus sama dengan moment yang ada di sebelah kanannya. Moment left itu ngitungnya gimana ya? Force 1 kali distance 1. Yang ini force 2 kali distance 2. Force-nya itu 10, 1. 10 kali 1. Ya, ini sama ya guys ya. Kalau terbukti seperti ini, dia artinya balance. Ya, jadinya dia seimbang. Ya. Ini berarti rumusnya moment di left, ML itu moment left equals to moment right. Bagaimana kalau kondisinya unbalance? Unbalance itu berarti nanti intinya tidak sama. Ya, pasti ada yang lebih besar. Nah, kita lihat ya guys ya, mana yang dia minta nentuin. Cari yang mana yang balance, yang B dan C, cari yang mana yang unbalance dan rotate-nya clockwise sama rotate-nya anti clockwise. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya guys. Nih, kita bahas yang gampang dulu yang di bagian C. Yang C ini gampang. Kenapa? Karena kamu tinggal kalikan ya. Saya tulis jawaban di sebelah sini, ini kamu tinggal kalikan 120, ya caranya sama seperti tadi ya, kaliin 2,5. Ini kamu cek dengan yang sebelah kanan, 300 kali 1. 300, ini hasilnya 120, kalikan 2,5 hasilnya juga 300. Dan karena udah sama, berarti ini balance, ya ini C ya, gitu. Saya cek yang lain itu nggak balance, guys. Ya. Jadi cuma C yang balance. Kita coba hitung lagi yang bagian A ya. Ini berarti 150 kalikan 2,5, yang ini 10 kalikan 2,5. Yang kanan cuma 25 ya. Ini maksudnya Newton meter gitu ya. Jangan salah ya, ini Newton meter satuannya ya, tetap ya kamu harus tulis. Ini berapa tuh? 15 kali 25. Ini 375. Nah, jelas ini tidak balance, guys. Sekarang kalau ditanya, berarti ini A itu unbalance. Tapi dia unbalance-nya ke arah mana? Dia berputarnya clockwise atau anti-clockwise gitu. Nah, kamu tinggal lihat mana yang lebih besar momennya. Kan dalam hal ini, momen yang paling besar adanya di sebelah mana, guys? Jelas sebelah kiri ya. Berarti nanti apa yang terjadi efeknya?
dia akan seperti ini, guys. Nah, yang ini yang lebih berat, dia akan cenderung seperti ini. Yang ini akan naik kayak gitu. Dia kalah, ya. Kalau kayak orang nih, ini kan gendut banget nih. Jadi nanti sisaunya dia bentuknya begini. Nah, kayak kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, saya akan coba gambarin di sini. Kita coba gambarin ya. Berarti yang ini dia akan berputar seperti ini, yang ini akan seperti ini. Ini putarannya berarti anti clockwise. Jadi ini jawaban untuk yang ini ya, ini A. Nah, caranya yang sama, kita coba ya, hitung lagi untuk yang bagian B. Ini sama berarti 150 kalikan 2,5, ini 200 kali 2, ini 400, ini 375. Nah, ini ketahuan. Berarti ini arahnya gimana, guys? Yang ini lebih menang, dia turun ke bawah. Yang ini bakal naik ke atas, gitu. Ini putarannya clockwise, jadi ini jawaban untuk yang Bravo. Nah, terakhir guys, yuk dicek kembali untuk yang ini guys. Ini berarti 150 ini kali 2,5. Oh sama ini 375 Newton meter ya. Dan yang itu 175 kamu kalikan 2 ini 350. Oke, ternyata ini juga unbalance. Hasilnya mana yang lebih besar ini ya, kayak begini. Ini kalah dia naik. Berarti ini jawabannya untuk yang anti clockwise. Ini delta guys ya. Jadi ini jawaban untuk part yang nomor kedua, guys. Jadi kita sudah bisa, Mr. harap kalian sudah bisa menentukan suatu sisau itu balance atau unbalance. Kalau dia unbalance, dia putarannya clockwise atau anti clockwise ya dari metode tadi seperti itu. Oke, guys. Jika punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kita akan langsung masuk ke soal terakhir di soal nomor 3. Soal nomor ketiga ini kalian harus benar-benar perhatikan, guys ya. Oke, karena ini saya bagi menjadi dua part ya. Kita lihat ya guys ya. A book shelf is 2 meter long ya, with supports at its end P and Q. Do not consider the weight of the book shelf when you answering these questions ya. Nah, draw a sketch of the shelf showing the supports. Jadi maksudnya gini, ini ada rak buku di ujung-ujungnya kayak gini, ada support pivotnya. Ya ini pivot namanya ya. Jadi ini titik P, ini titik Q seperti itu. Nah, ini A sudah selesai. B, a book weight, nah ini ya, place in the middle of the shelf, what are the upward force at P and Q. Nah, sekarang ya di rak buku ini nih ditaruh sebuah buku jelas ya. Nah, bukunya itu ada di tengah-tengah. Dia bilang tadi 2 meter. So it means that 1 meter, 1 meter. Begitu kurang lebih. Ini 10 Newton, guys. Nah, berarti ada nih upward force. Dia jelas ini harus support ke atas, betul? Nggak mungkin supportnya ke bawah. Kalau support ke bawah, jatuh dong raknya. Masya Allah, gitu ya kan nggak mungkin. Nah, jadi yang ini guys, kamu harus hitung guys. Nah, ini karena dia seimbang kanan kiri, ini sebenarnya bisa dengan mudah kamu hitung 10 bagi 2 ya. Ini jadi 5 Newton, ini 5 Newton ya. Karena dibagi 2 ya. Karena langsung 10-nya itu dibagi 2 rata kanan kiri seperti itu. Nah, itu jawabannya guys ya. Nah, sekarang posisinya si ya, ini sekarang yang kita ngomong yang C. Sekarang booknya itu tuh pindah, guys. Pindah, nggak di tengah-tengah. Jadi posisinya itu 50 cm dari Q. Berarti yang ini 0,5 meter, yang ini jelas 1,5 meter. Nah, kayak gini. Ini Q, yang ini bagian yang P-nya. Ditanya, use moments to calculate forces at P and Q. Nah, ini kamu harus belajar, guys. Kita uraikan free body diagramnya dulu ya. Ini tadi ada gaya berat ke bawah. Besarnya tadi 10 Newton ya, guys ya. Nah, sekarang menurut kamu, ya, ini kan tetap ada gaya ke atas ya, guys ya. Ini kita anggap ya. Ini kita anggap namanya apa nih? Ya, ini kita anggap gaya P deh ya. Force di P, yang ini kita anggap force di Q. Nah, mana yang lebih besar? Force di P atau di Q sekarang di kondisi C? Saya kasih waktu. 3, 2, 1. Mana yang lebih besar? Jelas force di Q, guys. Ini pasti besar karena bendanya itu lebih mendekati ke arah kamu. Ya. Coba deh kamu gotong gitu loh. Bendanya ini kalau lebih dekat ke kamu pasti lebih berat berasanya yang Q. Ya. Nah, jadi caranya untuk mencari besar yang Q itu kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus seperti ini, guys. Jadi total momennya ya, sigma moment ya, total dari moment ya at point ya. Kita bisa bilang at point, kamu boleh pilih nih
titik P misalkan, itu harus sama dengan 0 guys ya. Ini rumusnya guys ya. Total moment di poin pivotnya salah satunya, misalkan kamu ambil P, itu sama dengan 0. Itu harus. Nah, kita lihat gimana cara menghitungnya sekarang. Momen, lihat FP, distance-nya berapa? Ingat ya, momen rumusnya itu force kali distance. Oke, dan jangan lupa untuk plus arah clockwise, negatif untuk arah anti-clockwise atau counter-clockwise. Sekarang gaya FP. Gaya FP ini punya distance nggak terhadap titik P? Terhadap pivot P, dia distance-nya 0. Ya. Kemudian 10 Newton, ya, 10 Newton, gayanya, distance-nya adalah 1,5 ke P. Nah, gaya si 10 Newton ini, putarannya ke pivot itu dia seperti ini ya guys ya. Dia putarannya seperti ini. Jadi karena dia itu clockwise, dikasih plus. Bagaimana dengan yang si FQ? FQ itu jaraknya adalah 2 meter. Dan putarannya, dia itu seperti ini yang warna oranye. Karena dia ke atas terhadap pivotnya. Jadi ini negatif guys. Ya, ingat ya sekali lagi ya. Jadi yang ini plus karena arahnya positif, yang FQ ini dia ke arah atas jadi negatif. Ya. Kemudian kamu coba hitung, berarti ini sisanya adalah 15 kurang 2 FQ sama dengan 0. Nanti kalian akan dapetin nilai FQ 7,5 Newton ya guys ya. Seperti itu guys. Nah, apakah untuk menghitung FQ ini kita harus pakai titik di P? Sebenarnya bisa juga pakai rumus yang satu lagi, yaitu total moment. Misalkan kamu ambil di titik Q. Ambil aja. Harus sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0 ya guys ya. Nggak boleh enggak. Nah sekarang FP, ya, FP dikalikan jaraknya berapa guys? Itu 2. Kalau ke titik pivotnya di Q ya. 2. Kemudian, sorry. Kalau ini, yang ini tidak usah lah. Salah satu aja. Udah gitu kita yang lebih simpel aja. Saya takut kalian mabok. Pakai ini aja guys. Jumlah vertikal itu sama dengan 0. Kita lihat guys ya, gayanya ada apa aja guys. Gayanya jelas ada FP ditambah FQ, lalu itu dikurangi beratnya 10 sama dengan 0. FP-nya itu, nah ini ditambah 7,5 dikurangi 10. Nanti didapat nilai FP itu adalah 2,5 Newton guys. Ya, ini aja guys. Jadi takutnya kalian pusing. Ya, kalian ini cukup dalam ya pelajarannya untuk level SMP ya guys ya. So, ini baru untuk part yang 3 bagian C, guys ya. Kita baru saja menghitungnya. Nah, sekarang kita diminta untuk bagian D, itu kita menghitung kalau ada apanya, guys. Kalau ada berat si raknya. Nah, berat si raknya sekarang dihitung. Nah, kita coba ya, guys ya. Untuk part yang D, itu berarti gambarnya kondisinya seperti ini, guys. Ini ada rak bukunya, titik P, titik Q. Kalau ditaruh di tengah-tengah, dia gini, guys. Gayanya ada 2, 10 Newton, 10 Newton. Nah, berarti mula-mula ini pasti, ini kan totalnya 20 ya, ini karena dia sama rata ya, ini 10 Newton ditanggung, 10 Newton ditanggung, seperti itu. Nah, sekarang kondisinya berubah kan, dan dibilang digeser. Ya, kita gambarin lagi raknya, sekarang digeser guys. Nah, kayak gini. Ini gaya beratnya ini tetap di tengah, ini sekarang digeser ke sini. Nah, hati-hati guys ya. Jadi yang ini 1 meter, 1 meter, yang ini posisinya 1,5 meter, 0,5 meter. Titik P, titik Q. Di mana P ini juga mempunyai gaya ke atas, guys ya. Ini FP, yang ini ada FQ, kayak gitu, guys. Nah, lalu gimana cara menghitungnya? Ya, pakai tadi caranya ya. Total moment at point. Nah, kamu boleh pilih. Kamu mau pilih di P atau di Q sekarang, gitu. Misalkan kamu masih terpilih di P ya. Sebenarnya di Q boleh, ya. Kalau mau di Q boleh. Nah, di P ya guys ya. Nah, kalau di P berarti nanti kita tulis ya. Berarti FP jaraknya 0, kemudian ada gaya 10, jaraknya 1,
Ada gaya dari buku 10, jaraknya 1,5. Nah, ini kamu perhatikan ya, gaya putarannya ini arahnya kemana guys? Yang 10 ini dan 10 ini, dua-duanya tuh membuat apa? Batangnya tuh seperti ini, clockwise. Jadi ini plus, ini plus. Sedangkan untuk si FQ itu nanti negatif, ya jaraknya adalah 2. Nah, kayak gini. Nanti didapat hasilnya di sini kan 10 tambahin 15, ini kurang 2 FQ. Nanti didapat nilai FQ, saya dapetin di sini hasilnya adalah 12,5 Newton, guys. Dan untuk mencari yang satu lagi, kamu boleh pakai rumus yang ini aja. Biar cepet ya, FP tambah FQ yang ke arah atas, kurangnya 10 sama dengan 0. Nanti dimasukin ya guys ya. 12,5 kurangi 20. Nanti jadinya FP-nya di sini adalah 7,5 Newton, guys. Seperti itu jawabannya untuk part yang nomor ketiga, guys ya. Oke guys, demikian konten kali ini tentang moment of force atau torque beserta penjelasan worksheet-nya. Semoga bisa membantu kalian memahami lebih detail lagi tentang moment of force. Kita akan ketemu di video selanjutnya untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.